Shalom Bapak Ibu, saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Rayom 12 beserta pemirsa TV Gihon yang berbahagia. Hari ini kami mengadakan acara Mesbah Keluarga dari kami, Pendeta Manurut Sutumeang, Gembala Gebilinas. Biarlah Tuhan memberkati acara Mesbah Keluarga ini. Terpujilah Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah Mesbah Keluarga kita pada hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini ya Bapa, di mana Tuhan Kau masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah Mesbah Keluarga Gihon TV ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini, biar Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya bagi setiap kami yang mengikuti ibadah, biarlah keluarga Kristen, kiranya Tuhan melawat setiap kami ya Tuhan, agar kami pada hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pujian dan syukur ku bawa padamu, rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku kemurahan-Mu. Engkau hidupku berharga di mata-Mu. Hidupku persembahkan. Pujian dan syukur kami. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati Ku persembahkan. ku ada Hanya karena anugerah, bukan ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau Ciptakan
persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan di hadirat. Haleluya. Kami tinggikan namamu. Bagi segala pujian kami, segala hormat selama-lamanya. Pujian dan syukur kami Haleluya. Oriara lama seki karala baba 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 kurala baba baba lama seki. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Barala sikiri barala barala baba 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 barala sikiri ya babu. Yesus, Barala baba 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 baba. kami bersyukur di hadirat-Mu. Haleluya. Baba 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 baba. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku Limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah
syukur sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Sebab Tuhan Haleluya. selama-lamanya. Terima kasih. Oralaba seke, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya Bapa Yesus, kami Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, Oh, haleluya. haleluya. Terima kasih. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu, Sebab Engkau di sertaku, bersamaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau besertaku, besertaku. selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, Terang bagi terang bagi
Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan menyampaikan firman kebenaran yang boleh memberi kekuatan baru bagi setiap pemirsa dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya mulai ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Mungkin pemirsa sekalian dapat memperhatikannya agar kita bersama-sama menikmati firman Tuhan ini. Ibrani 12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa di kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Di ayat ini kita melihat bahwa betapa besarnya arti atau makna hak kesulungan. Dan hak kesulungan itu sangatlah berharga. Dan saya punya pendapat, hak kesulungan kita sesungguhnya adalah panggilan pilihan Yesus kepada kita, umatnya Tuhan, menjadi seperti saya kutip, menjadi manusia yang paling sulung di antara banyak saudara. Kalau kita lihat dalam pernyataannya, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya kamu berbuah dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta dalam Bapa dikabulkannya kepadamu. Setuju? Sama-sama kita katakan amin. Amin. Luar biasa panggilan kepada kita, panggilan pilihan Tuhan kepada kita. Supaya apa dikatakan? Supaya betul-betul kita memenuhi panggilan pilihan kita. Tidak seperti Esau, dikatakan nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Bapak Ibu saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, kalau kita lihat firman Tuhan ini begitu luar biasa, supaya terkhusus kita orang-orang Kristen yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan, diingatkan kepada kita bahwa kehidupan yang kita hidupi ini janganlah seperti kehidupan Esau dikatakan. Oleh karena itu perlu kita harus sadar. Amin. Nah, dikatakan dalam aplikasinya di akhir zaman ini banyak orang bernafsu cabul seperti Esau. Bernafsu cabul dalam hal ini berarti mencari kepuasan tersendiri di luar ikatan janji Tuhan. Mencari kepuasan duniawi, bukan mencari panggilan dan pilihannya dalam setiap kehidupannya. Dalam arti kata, sepele dengan panggilannya, tidak menghargai panggilannya, lebih memilih happy-happy, ya, berhappy-happy dengan perkara-perkara duniawi, yang artinya nafsunya rendah, kedoknya seperti pelayan, namun pengejarannya sebenarnya adalah kepuasan duniawi. Oleh karena itu diingatkan kepada kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu.
Semua orang yang ada dalam dunia, sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sebelum kita lanjutkan, kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bila kita perhatikan firman Tuhan ini, dalam pernyataannya dikatakan, padahal janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Sebab dunia yang kita diami sebentar akan berlalu, hilang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap hidup selama-lamanya. Amin. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, janganlah terlampau bersensasi, terlampau duniawi, tapi hiduplah seperti firman Tuhan berkata, hiduplah di dunia ini seperti hidup seolah-olah. Amin. Hidup seolah-olah. Seperti apa itu Pak Pendeta? Hidup seolah-olah dikatakan kepada kita, saya bacakan kepada saudara dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Saudara-saudaraku, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang dunia seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia yang seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, para pemeriksa, jelas dikatakan bahwa dunia yang kita diami ini sebentar akan berlalu. Dikatakan pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kalau kita lihat firman Tuhan ini, beginilah sebenarnya posisi orang-orang Kristen. Bagaimana cara orang Kristen menempatkan dirinya, bukan malah cabul, bukan malah duniawi, bernafsu rendah seperti Esau. Tapi dikatakan orang-orang Kristen itu harus sanggup memposisikan dirinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu yang menjadi kehendak Tuhan? Dikatakan kehendak Tuhan di sana dikatakan orang-orang Kristen itu harus mampu
memposisikan dirinya hidup seolah-olah. Dikatakan saya ulangi kepada kita, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dia punya istri, dia punya istri yang cantik, dia punya istri yang lembut, yang baik hati. Tapi kadang-kadang oleh karena pelayanan, kesibukan dalam pelayanan, kadang-kadang berkurang sedikit perhatiannya. Oleh karena pelayanan, karena mengurusi pelayanan, mengurusi jemaat dan seterusnya itu. Maka dikatakan waktu yang sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak punya istri. Mereka punya istri, tapi harus atur dirinya masing-masing bagaimana dia supaya maksimal melayani Tuhan sebelum Tuhan datang kali kedua. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Kita perhatikan, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Mereka mampu menyembunyikan penderitaannya, mereka mampu menutupi persoalan pribadinya demi melayani Tuhan. Mereka tidak cengeng, mereka berjuang mempertaruhkan semuanya supaya bagaimana mereka dapat melayani Tuhan. Dikatakan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Apa maksudnya? Dia punya kemampuan dalam finansial, dia cukup harta dan cukup uang untuk berhappy-happy, tapi kesempatan yang ada itu tidak dimanfaatkannya karena dia harus melayani Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Sesungguhnya ada kemampuan dia untuk bergembira, bersukaria, berhappy-happy, tapi kesempatan yang ada tidak dipergunakannya karena dia mengingat bagaimana dia melayani Tuhan. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Barusan dimilikinya mobil baru, ingin mencobanya, ingin memanasi mobil barunya. Tapi apa? Karena kesibukannya. Hari Senin menara doa, hari Selasa kul, hari Rabu pertemuan kaum ibu, hari Kamis pertemuan kaum bapak, hari Jumat youth, hari Sabtu doa puasa, hari Minggu ibadah raya. Hampir tidak ada waktu, kesempatan bagi mereka untuk menikmati apa yang mereka beli. Dikatakan mereka yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Mobil Innova yang baru beli itu dipanasi pun tidak sempat. Karena apa? Karena begitu sibuknya mereka melayani, mempersiapkan diri melayani Tuhan. Dikatakan ayat 31 kepada kita, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Hai hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen, perhatikan pesan Tuhan ini kepada kita dengan jelas. Janganlah kita bernafsu rendah seperti Esau yang mencari berhappy-happy, mencari dunia ini berlebihan. Mungkin kita tidak luput dari kesalahan, tapi janganlah kita terlampau duniawi, apalagi kita para orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku seiman dalam nama Tuhan Kristus, Alkitab berkata kepada kita, ketika kita melakukan pelayanan itu tidak bernafsu rendah seperti Esau, ada konsekuensi yang harus kita terima. Oleh karena itu patutlah kita takut, patutlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, kita harus berjuang melayani Tuhan. Saya bacakan kepada saudara Bapak Ibu dalam Ibrani 12 ayat 17. So, kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. So, ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kalimat ini menyebut di kemudian, bukan sekarang. Hari ini dikerjakan, di kemudian kita akan menerima konsekuensinya. Dikatakan, so kamu tahu di kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, pribadi orang itu ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Karena apa? Karena selama ini dia terlampau duniawi, terlampau berhappy-happy. Dia tidak peduli bagaimana melayani Tuhan. Dia punya nafsu rendah seperti Esau, tidak memperdulikan pelayanannya, tidak menjaga kekudusannya, menjual hak kesulungannya
hanya karena sepiring nasi. Bahkan firman Tuhan berkata sangat keras, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata, dia tidak akan lagi menemukan pengampunan itu. Bapak Ibu Saudara seiman dalam nama Tuhan Kristus, di momen misbah keluarga ini, saya tidak panjang lebar menyampaikan sesuatu. Marilah kita betul-betul di akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, marilah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Janganlah kita seperti Esau yang mempunyai nafsu rendah, tidak peduli dengan melayani Tuhan, yang diingininya hanyalah sekadar sensasi dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata, di waktu yang masih sisa ini, marilah kita sungguh-sungguh menghadap Bapa, melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Sama dengan firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang sedang melayani Tuhan pada saat Tuhannya itu datang. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberi kekuatan baru bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Tuhan di surga. Firman kebenaran telah disampaikan. Amin. Biarlah Engkau berkenan dalam setiap pemberitaan ini. Amin. Agar setiap para hamba-hamba Tuhan, saudara seiman, orang-orang Kristen yang mendengarkannya, biar mereka ditumbuhkan dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa, kalau selama ini ada di antara kami yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau, ingatkan hati kami, bangkitkan kembali. Amin. Agar kami kembali kepada Tuhan, dan kami mau melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bawa yang terbaik persembahan dalam rumah kemuliaan Tuhan, mujizat dinyatakan luar biasa dalam rumah kemuliaan Tuhan, dalam rumah kemuliaan Tuhan, dalam rumah kemuliaan Tuhan. Mari kita bersapa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan di surga. Amin ya Tuhan. Biarlah firman yang barusan kami dengar menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan menjelang kedatangan kali kedua. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, agar Engkau terus memberkati bangsa ini. Amin. Memberikan kesempatan kepada bangsa ini Tuhan, agar bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang besar ini, Engkau berikan kesempatan bagi mereka untuk menerima pertobatan. Curahkanlah hujan pertobatan di tengah-tengah bangsa Amin ini, ya Tuhan. agar banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Dan pakailah para hamba-hamba-Mu menjadi alat di tangan untuk memenangkan mereka, mengajari, membimbing, memberikan mereka untuk datang kepada Yesus. Berkati para hamba-hamba-Mu yang di kota, yang di desa, dimanapun berada, yang di pelosok. Pakai kami semua menjadi alat di tangan Tuhan, agar lewat kehidupan para hamba-hamba-Mu, bahkan orang-orang Kristen, jemaat biasa, dipakai Tuhan menjadi alat untuk memenangkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan mengasihi kami dan mengasihi bangsa ini. Biarlah kasih-Mu turun, tercurah roh-Mu di tengah-tengah kami, agar kami melihat perkara-perkara hebat bisa terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Seperti janji-Mu dalam Yesaya 60 ayat 7, keturunan Kedar dan Nebaioth akan datang menyemarakkan rumah Tuhan. Itu pun Bapa Tuhan, janji-Mu kami tagih. Dan biarlah ya Tuhan, kami melihat hari demi hari ada pertobatan keturunan-keturunan Ismail. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Sebelum kami akhiri acara kami ini Tuhan, kami akan tutup dalam berkat, anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih yang manis dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan memberkati kehidupan kami, kehidupan kita, kehidupan saudara, mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Maranatha yang setuju, yang sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.